Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi di acara Jumat Ceria. Tante sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian setiap minggunya di acara yang indah ini. Dan adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan ya, oleh karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, di mana Tuhan sudah pelihara kita masuk di tahun 2022. Kita ada di bulan yang kedua lagi di tahun ini, bulan yang katanya bulan penuh dengan kasih sayang. Dan adik-adik, Tante juga mau mengajak kita semua supaya kita bersama-sama sepanjang beberapa minggu ke depan kita belajar bagaimana kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama kita wujudkan oleh karena cinta kita kepada Yesus Kristus. Nah adik-adik semua, mari semuanya kita mau lipat tangan terlebih dahulu dan kita mau berdoa sebelum kita memulai acara kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepada Engkau di sore hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, oleh karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan memelihara kami setiap waktu, setiap hari. Dan kami tidak berkekurangan satu apapun. Kami tahu itu semua adalah berkat anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah duduk di hadapan Engkau. Kami ingin menyiapkan hati kami, memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami sore hari ini Bapa, supaya hati kami penuh dengan sukacita. Hidup kami berlimpah-limpah dengan syukur kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, siapa yang senang dikasihi Tuhan angkat tangan. Iya, Tante juga senang dikasihi Tuhan, dipelihara setiap hari, diberikan makanan minum yang cukup. Waduh, banyak hal yang adik-adik yang tidak dapat kita ceritakan, kita sebutkan satu persatu. Sebab begitu banyak sekali kasih Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik dengan semangat, semua Tante undang bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan. I love you Jesus. Semua katakan bersama, I love you Jesus. Kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama sebab Yesus mengasihi kita.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika ada orang yang mengasihi kita, pasti adik-adik juga mengasihinya, bukan? Benar. Tetapi apakah kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita harus membalasnya dengan kejahatan? Nah, adik-adik, itulah yang mau kita pelajari hari ini. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mencintai Tuhan, bukan karena kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang lain, bukan karena kita mendapatkan kasih yang berlebihan dari orang lain, tetapi kita hari ini mau belajar bagaimana mengasihi Tuhan oleh karena Yesus yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita dan kita mau mendengar cerita firman Tuhan hari ini, semua dengan sikap yang manis. Kita mau tutupkan mata kita, lipat tangan yang baik, dan kita mau bersama-sama menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan.
Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari berkati kami lagi, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus menolong kami untuk kami terus ada di dalam kasih-Mu, melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mendengarkan, mari berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita hari ini akan mendengarkan cerita tentang mengasihi Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada dasarnya kita sebagai manusia di dalam kehidupan kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Itu sudah otomatis, kecuali orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Adik-adik, namun pada kenyataannya beda sekali dengan Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita selalu diberikan yang terbaik oleh Tuhan, memberkati kita dengan segala kebaikannya. Tetapi pada kenyataannya kita tidak mengasihi Tuhan. Banyak alasan kita untuk kita tidak mengasihi Tuhan, sehingga kita bisa melihat bahwa mereka tidak tahu cara mengasihi Tuhan. Nah, mungkin adik-adik di rumah juga bertanya-tanya, bagaimana cara mengasihi Tuhan? Nah, mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, itu kata Tuhan Yesus. Itulah cara bagaimana kita mengasihi Tuhan. Memang ada banyak perintah tentang mengasihi Tuhan. Baik dalam 10 perintah Tuhan Allah, ke dalam Keluaran pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17, dan juga di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 hingga ayat yang 40, di mana di situ dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes bagaimana kita mengasihi Tuhan. Adik-adik, pasti kita merasa berat melakukan, bukan? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan 26. Ayat yang ke-16 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan ayat yang ke-26 berkata demikian, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah adik-adik, menurut firman Tuhan tadi, bahwa ada Roh Kudus yang akan menolong dan mengajar kita melakukan segala perintah Tuhan. Mungkin kita tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Tuhan. Mungkin kita berpikir, aduh susah sekali bagaimana kita mengasihi Tuhan. Tetapi Roh Kudus juga akan mengingatkan kita apabila kita salah, dan Roh Kudus juga akan mengingatkan kita tentang semua perintah Tuhan lewat firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi kita harus terus-menerus membaca Alkitab. Nah adik-adik pernah kan mendengarkan cerita tentang Daniel yang begitu mengasihi Tuhan.
walaupun dia mau dihukum di dalam gua singa, tetapi oleh karena kasihnya kepada Tuhan, dia tidak mengingkar imannya. Dia tidak mau membohongi imannya kepada Tuhan. Bahwa dia tetap mengasihi Tuhan walaupun dia akan dibuang ke dalam gua singa. Oleh sebab itu adik-adik, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Di dalam firman Tuhan tadi, Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus juga yang akan mengingatkan kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat adik-adik, bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita. Oleh karena apa? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, pasal yang ke-6, ayat yang ke-9, 19 dikatakan di situ. Demikian bunyinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Maka kalau kita hidup dalam dosa, bagaimana Roh Kudus mau tinggal di dalam kita? Karena Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam tubuh yang berdosa. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita tetap hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama, yaitu senantiasa hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya Roh Kudus menolong dan membimbing kita tiap-tiap saat. Karena apa? Roh Kudus itu bekerja untuk menolong, mengingatkan dan membimbing kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, selalu membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Caranya supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Allah membimbing, menasihati kita lewat firman-Nya, yaitu firman Allah di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, melakukan segala perintah-Nya dengan segenap hati. Oleh karena apa? Tidak ada yang namanya kita mau tawar-menawar mengasihi Tuhan. Tuhan, saya hanya mau mengasihi orang yang mengasihi saya. Tidak demikian adik-adik. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri mengasihi kita dengan tidak pandang bulu. Bayangkan adik-adik, dia rela mati hanya untuk kita. Dia rela memberikan nyawanya hanya untuk apa? Mendamaikan kita dengan Allah. Kita orang berdosa yang sudah sepatutnya kita dimurkai. Tetapi apa? Dia mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Nah adik-adik, kita sudah tahu bagaimana caranya mengasihi Tuhan. Jadi mari kita lakukan bersama-sama. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami lagi hari ini. Begitu juga kami mau serahkan hidup kami, biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati kami, Engkau tolong kami, Engkau ajar-ajari kami terus supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari di dalam mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik adik-adik, siapa yang sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Pastinya semua sudah diberkati dan kita sama-sama siap untuk melakukan. Tante maupun juga adik-adik, kita sama-sama melakukan perintah Tuhan hari ini. Baik adik-adik, kita berdoa ya sebelum kita mengakhiri kebaktian kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah mengajar kami firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Kami berdoa Tuhan terus menerus ingatkan kami bahwa kasih Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Siapapun di dunia ini tidak sanggup mengasihi kami seperti kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai cinta kami kepada Engkau, kami ingin hidup kami mengasihi Engkau sampai selama-lamanya. Berkatilah anak-anakku Tuhan, berkati adik-adik semua yang menonton di rumah. Biarlah hidup mereka penuh dengan kasih-Mu Tuhan, dan biarlah kasih itu memancar sehingga semua orang yang melihatnya mereka memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, acara kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya di acara Jumat Ceria. Ajak teman-teman yang lain supaya kita bisa semakin hari semakin bertumbuh melalui pendengaran firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.